berjumpa lagi dengan saya, Eli Srikandi, mahasiswa Diploma 3 Gizi dari Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya akan menjelaskan hasil ringkasan jurnal tentang analisis kuantitatif metode TBC pada bahan makanan. Jurnal ini berjudul Analisis Perhitungan Bakteri pada Daging Sapi Menggunakan Metode Hitung Cawan oleh Endang Sustioningsi dan Azizah. Makanan terdiri dari protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Salah satu bahan makanan yang mengandung protein tinggi yaitu daging. Daging merupakan sumber protein, asam lemak esensial, mineral, dan vitamin yang baik bagi tubuh, namun mudah rusak. Hal ini dikarenakan daging juga merupakan media yang baik untuk pertumbuhan beberapa jenis mikroba. Mikroba yang terdapat pada daging dapat menguntungkan maupun merugikan. Beberapa mikroba pada daging bersifat patogen yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Adanya kontaminasi mikroba pada daging sapi mengakibatkan penurunan kualitas daging tersebut. Kualitas daging menurun ditunjukkan dengan perubahan warna, kadar pH yang tidak normal, perubahan rasa dan aroma dari daging itu sendiri. Oleh karena itu, keberadaan dan jumlah mikroba pada suatu bahan makanan perlu diketahui, sehingga dapat diketahui pula kualitas dan taraf mutu bahan makanan tersebut. Salah satu metode yang dapat dilakukan untuk menghitung jumlah mikroba dalam suatu bahan makanan, salah satunya yaitu dengan mengukur jumlah sel yang ada menggunakan metode cawan hitung atau yang disebut dengan total plate count. Metode hitung cawan ini menggunakan enumerasi yang sudah lama dan banyak digunakan dalam bidang mikrobiologi pangan untuk memperkirakan jumlah mikroorganisme yang ada pada suatu sampel bahan makanan dengan asumsi bahwa mikroorganisme yang ada terdistribusi secara homogen dalam makanan. Metode hitung cawan dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada metode tuang atau pour plate, yang kedua metode sebaran atau split plate, dan yang ketiga metode drop plate. Metode hitung cawan ini termasuk metode yang digunakan untuk penanaman bakteri dengan media padat, yang prinsip kerjanya berdasarkan pembuatan seri pengenceran atau homogenisasi sampel dengan kelipatan. Hasil perhitungan dengan hitung cawan ini dalam bentuk colony forming unit atau yang dikenal dengan CFU. CFU ini menunjukkan jumlah koloni yang tumbuh dari tiap gram atau mililiter sampel yang dihitung dari jumlah cawan, faktor pengenceran, dan volume yang digunakan. Penelitian ini menggunakan sampel daging sapi yang dilakukan dengan 2 cara preparasi. Yang pertama, sampel daging yang dipotong. Caranya, sampel daging 25 gram dipotong kecil-kecil berbentuk dadu dengan ukuran 1 cm kubik dan dilakukan secara aseptis. Setelah itu dilakukan pengenceran yang digunakan sebanyak 225 ml pada Erlenmeyer 500 ml. Kemudian di shaker kurang lebih 15 menit pada 100 rpm dan selanjutnya di vortex. Lakukan seri pengenceran hingga 10⁻⁻⁶ pada sampel tersebut dari setiap larutan pengencer yang digunakan. Yang kedua yaitu sampel yang dihaluskan. Caranya, sampel daging 25 gram di blender bersamaan dengan 225 ml larutan pengencer. Setelah itu dilakukan seri pengenceran hingga 10⁻⁻⁶ pada sampel. Inokulasi sampel pada media setiap metode hitung cawan dilakukan seperti pada sampel daging yang dipotong. Pengujian sampel dilakukan berdasarkan uji total plate count atau TPC dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama ada metode pour plate, dilakukan dengan pengambilan 1 mili sampel semua seri pengenceran dan dituangkan ke dalam cawan Petri steril. Kemudian tuangkan 10 mili media PCA ke dalam cawan Petri. Setelah itu media diratakan dengan menggoyangkan cawan Petri dan diinkubasi pada suhu 20 derajat Celcius selama 24 hingga 48 jam. Yang kedua, metode split plate dilakukan dengan menginokulasikan 100 ml sampel semua seri pengenceran pada 10 ml media PCA yang telah dituangkan pada cawan. Setelah itu diratakan dengan menggunakan batang kaca bengkok. Kemudian diinkubasi pada suhu 20 derajat Celcius selama 24 hingga 48 jam. Yang ketiga yaitu metode droplet dilakukan dengan menginokulasi
membersihkan 10 ml sampel semua seri pengenceran 10 ml media PCA pada cawan Petri. Media PCA yang digunakan terlebih dahulu telah dibagi menjadi 6 bagian sehingga dalam satu media terdiri dari 6 seri pengenceran. Kemudian diinkubasi pada suhu 20 derajat Celcius selama 24 hingga 48 jam. Seluruh metode hitung cawan dilakukan dengan pengulangan sebanyak 2 kali. Perhitungan hasil uji TPC atau total plate count, jumlah koloni bakteri dari sampel dihitung dengan menggunakan rumus koloni liter gram, yaitu sigma koloni per cawan dikalikan 1 per faktor pengenceran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menghitung jumlah koloni bakteri dari sampel. Yang pertama, cawan yang dipilih dan dihitung adalah yang mengandung jumlah koloni 30-300 CIV per gram. Yang kedua, beberapa koloni yang bergabung menjadi satu atau satu deret rantai koloni yang terikat sebagai suatu garis dihitung sebagai satu koloni. Yang ketiga, koloni yang tumbuh menutup lebih besar dari setengah luas cawan Petri tidak disebut sebagai koloni, melainkan spreader. Dan yang terakhir, jika hasil perbandingan bakteri dari hasil pengenceran berturut-urut antara pengenceran yang lebih besar dengan pengenceran sebelumnya adalah kurang dari 2, maka hasilnya dirata-rata. Namun jika hasilnya lebih dari sama dengan 2, maka menggunakan jumlah mikroba dari hasil pengenceran sebelumnya atau pengenceran yang sedikit. Perhitungan jumlah koloni bakteri yang tumbuh berdasarkan hasil uji TPC hanya dilakukan pada pengenceran dengan jumlah koloni antara 30-300. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan pada perhitungan. Berikut adalah hasil perhitungan jumlah koloni pada uji TPC yang disediakan pada tabel berikut. Preparasi sampel yang digunakan menyebabkan perbedaan hasil jumlah koloni yang tumbuh. Pada daging sapi yang hanya dipotong kecil menghasilkan jumlah koloni 10⁵ CIV per gram dan menunjukkan hasil yang berbeda pada metode hitung serta larutan pengencer yang berbeda. Sedangkan sampel yang dipotong dan diblender menghasilkan koloni 10⁶ CIV per gram dan tidak bervariasi. Larutan pengencer yang digunakan juga dapat mempengaruhi jumlah koloni yang tumbuh pada hasil uji TPC. Larutan pengencer yang digunakan yaitu larutan Aquades, larutan garam fisiologis 0,85% dan larutan buffer peptone water plus 1,25% N-acitrat. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penggunaan pengencer BPW dan garam fisiologis 0,85% lebih baik dibandingkan dengan Aquades steril. Hal ini ditunjukkan dengan hasil hitung koloni pada setiap metode dengan larutan pengencer BPW dan garam fisiologis 0,85% tidak bervariasi. Sedangkan pada metode dengan larutan pengencer Aquades menghasilkan hasil hitung jumlah koloni yang bervariasi. Berdasarkan hasil dapat diketahui bahwa perbedaan metode hitung cawan yang digunakan memiliki hasil hitung yang sama pada kedua sampel daging dengan larutan pengencer garam fisiologis dan BPW. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah inokulasi yang berbeda pada setiap metode tidak mempengaruhi hasil hitung pada sampel daging yang dipotong maupun di blender dengan menggunakan larutan pengencer garam fisiologis dan larutan BPW. Namun hasil ini berbeda apabila larutan pengencer yang digunakan berupa Aquades. Hasil total plate count pada daging sapi yang telah dilakukan diketahui bahwa cara melarutkan sampel daging sapi yang baik yaitu dengan cara dihaluskan atau di blender. Hasil analisis data penggunaan cara melarutkan sampel yang berbeda berpengaruh pada hasil perhitungan jumlah koloni pada setiap metode hitung cawan. Larutan pengencer buffer peptone water merupakan pengencer yang menghasilkan hasil perhitungan koloni yang terbesar. Berdasarkan hasil analisis data, penggunaan pengencer yang berbeda hanya berpengaruh pada metode pour plate. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dari penjelasan analisis perhitungan bakteri pada daging sapi menggunakan metode hitung cawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.